Ya, kemarin kita di soal nomor 15 itu udah limit waktunya, jadi nggak selesai dibahas. Nah, di nomor 15 itu kemarin kita udah eh, dapat gambarannya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan jarak dari A ke P, itu kita tarik garis dari P ke F ya. Sehingga bidang yang kita ambil itu adalah bidang A, P, dan F. Nah, itu dia segitiga siku-siku. Kemudian kalau alasnya adalah FP, nah maka dia ukurannya cuma separoh, yaitu 4. Kemudian tingginya adalah dari A ke F. Nah, kita untuk cari A ke F ini kebetulan dia diagonal bidang depan. Ini tolong jangan coret-coret ya. Ya, kemudian karena AF adalah bidang diagonal depan, jadi kita carinya pakai Pitagoras. Jadi kita 2 kali Pitagoras. Pitagoras yang pertama nyari AF dulu. Karena AF ini posisinya sebagai diagonal atau sisi miring, jadi kita Pitagorasnya tuh tambah ya, 3 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya 9, kemudian 12 pangkat 2 hasilnya 144. Lalu kita jumlahkan hasilnya jadi 153. Nah, kemudian untuk mendapatkan yang AP, berarti kita Pitagorasin lagi yang AF dengan FP. AF-nya itu tadi kita udah punya akar 153. Kalau kita perlunya AF pangkat 2, berarti kan akarnya hilang. Jadi kalau AF pangkat 2 itu berarti 153. Kemudian untuk FP-nya itu kan 4. Jadi kalau FP pangkat 2 itu 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu hasilnya 16. Jadi 153 kalau ditambah sama 16 hasilnya jadi 961, 169. Nah, akar dari 169 itu adalah 13 karena 13 kali 13 itu 169. Jadi untuk panjang A ke P-nya adalah 13. Ya, itu untuk nomor 15. Silakan kalau ada yang mau komen. Maaf Bu, bisa dijelasin Bu yang bagian AF buat nyari AF Bu? Buat nyari AF. Oke, Iya Bu. AF itu kan bagian dari segitiga siku-siku AFP. Ya, sekarang kita posisikan si segitiga siku-sikunya itu dengan FP itu bagian alas. Kalau FP-nya bagian alas, berarti tingginya adalah AF, kemudian AP-nya itu adalah sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk mendapatkan AF, itu berarti kita ambil sisi yang depan, karena kan AF itu adalah diagonal sisi depan sebetulnya. Ini Ibu arsir nih ya, atau enggak Ibu bongkar lagi deh di sini. Nah, ini misalkan sisi yang depan, sisinya adalah A, B, F, dan E. Nah, AF itu adalah diagonal bidang atau diagonal apa nih? Dia persegi panjang ya. Nah, kita cukup ambil segitiga siku-siku yang diarsir nih dari A ke B ke F. Dari A ke B itu kan ukurannya 3. Kemudian dari B ke F itu ukurannya 12. Nah, untuk mencari panjang AF, ya, jadi kita manfaatkan rumus Pitagoras nih. Rumus Pitagorasnya untuk mencari AF adalah ini. 3 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Terus diakar, gitu. Gimana? Oh, baik Bu, baik Bu. Oke. Ada lagi? Cukup Bu. Oke. Kita ke nomor 16. Nomor 16 ini mau dibahas atau enggak? Kan Ibu bilang kemarin
karena kita masih punya separuh soal lagi yang belum kebahas, kalau misalkan sistemnya mau by request, silakan by request aja mana yang di antara soal nomor 16 sampai 30 kalian nggak bisa gitu. Karena ini kan materinya materi kelas 12. Atau memang mau dibahas runtut lagi kayak kemarin dari soal 16 sampai ke bawah sampai 30 silakan. Bahas semua aja, Bu. Bahas aja runtut dari nomor 16 gitu. Iya, Bu. Oke. Nomor 16 di sini disediakan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari bilangan tersebut akan dibentuk bilangan baru berupa ribuan yang lebih dari 4.000 dan tidak ada pengulangan bilangan. Banyaknya bilangan baru yang terbentuk adalah, nah kalau persoalannya adalah kita mau menyusun bilangan gitu ya, atau menyusun elemen-elemen tertentu, kita kan pakai permutasi, pakai kombinasi, atau pakai filling slot. Nah, kalau kasus seperti ini, kita pakainya filling slot aja. Jadi karena yang mau kita buat adalah bilangan ribuan itu kan terdiri atas 4 digit ya. Kalau bilangan ribuan, itu ada 4 digit. Berarti kita nyiapin slotnya juga 4. Kita siapin 4 slot. Slot yang pertama untuk slot ribuan. Yang kedua untuk slot ratusan. Yang ketiga untuk slot puluhan. Dan yang keempat untuk slot satuan. Nah, di sini kan yang mau dibuat itu adalah bilangan yang lebih dari 4.000. Kalau bilangan yang dibuat lebih dari 4.000, artinya tidak semua angka dari 1 sampai 7 bisa kita gunakan. Nah, kalau lebih dari 4.000, maka angka yang bisa kita gunakan di digit pertama ribuan itu hanya angka berapa aja. Apakah angka 1 bisa? Nggak bisa. Kalau depannya 1, berarti ntar jadi 1.000 sekian-sekian. Padahal permintaannya kan 4.000 kan. Angka 2 juga kita nggak bisa gunakan. Angka 3 kita juga nggak bisa. Nah, jadi startnya adalah pilihan angka yang bisa kita gunakan dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Nggak ada. Jadi hanya 4, 5, 6, dan 7. Ya, jadi berapa banyak kita punya pilihan di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pilihan angka ya. Jadi kita isi di slot pertama itu 4 pilihan. Nah, kemudian untuk di digit yang ratusan, karena di sini permintaannya tidak ada pengulangan bilangan, maka kalau kita sudah gunakan angka 4 di awal, misalkan depannya 4 nih. Nah, kita kan nggak boleh gunakan angka 4 lagi. Jadi yang bisa kita gunakan itu hanya selain 4, misalkan 1, 2, 3, kemudian langsung 5, 6, dan 7. Jadi ada berapa banyak pilihan yang kita punya sebagai pasangannya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? 6. Oke, jadi untuk tempat yang kedua, slot kedua ratusan, itu ada 6 pilihan. Jadi gampangnya gini, karena banyak pilihan angka kita ada 7, dan karena sudah terpakai 1 di tempat ribuan, maka sisanya tinggal 6. Nah, begitu pula untuk slot yang ketiga. Karena udah ada 2 digit digunakan, berarti sisa pilihan kita dari 7 tinggal dikurang 2. Jadi untuk puluhan, pilihan kita cuma tinggal 5. Dan untuk di satuan, sisa pilihan kita cuma tinggal 4 ya. 4. Oke. Nah, jadi kita tinggal hitung 4 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya berapa? 6 dikali 5 kan 30. Kemudian 4 dikali 4 itu 16. Berarti 16 dikali 3. 6 kali 3, 18. Simpan 1. 1 dikali 3, tambah 1, 4. Jadi hasilnya ada 480. Ada 480 bilangan baru. Ya, itu untuk nomor 16. Gimana? Paham, Bu. Paham. Lanjut ke nomor 18. 18, nomor 17, slide 18.
Dari 6 siswa di kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, sekretaris, dan banyak bendahara. Banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk dengan tidak boleh ada jabatan rangkap adalah. Nah, ini juga menyusun, di sini yang disusun adalah pengurus kelas. Nah, untuk nomor 17 ini jelas kita pakai permutasi ya, karena urutan diperhatikan. Di sini urutannya ada ketua kelas, ada sekretaris, dan ada bendahara. Jadi, di sini ada banyak pilihan yang kita punya 6, kemudian kita pakai permutasi, dan jabatan yang akan dipilih ada 3 jabatan. Jadi kita akan hanya memilih 3 dari 6. Jadi kita menulisnya 6P3. Nah, untuk menghitung permutasi berarti pertama 6 dulu yang kita tulis ya, 6 faktorial, kemudian dibagi 6 dikurang sama 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 kan 3. Jadi yang kita hitung 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, untuk menjabarkan 6-nya, kita lihat karena di bawah itu 3 faktorial, kita jabarin 6-nya sampai 3 aja ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang bawahnya ada 3 faktorial, bisa kita langsung habis bagi, maka sisa yang kita kalikan tinggal 6 kali 5 kali 4. 6 dikali 5, 30, 30 dikali 4, 120. Jadi banyak susunan pengurusnya ada 120. Nah, itu untuk nomor 17. Gimana? Paham, Bu. Oke. Lanjut ke nomor 18. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu secara acak, maka besar peluang terambil kartu as atau queen. Nah, di sini ada 2 kejadian ya anak-anak, karena ada kata hubungnya atau. Jadi ini termasuk kejadian majemuk. Kalau misalkan kata hubungnya atau, berarti nanti kita harus melihat kejadian pertama, misalkan peluang kejadian A itu adalah peluang terambilnya as. Kemudian nanti kita akan misalkan peluang terambilnya queen sebagai kejadian B. Ini peluang terambil queen. Nah, sementara untuk satu set kartu bridge itu ruang sampelnya ada sebanyak NS-nya sebanyak 52 ya. 52. Ya, kemudian untuk peluang terambilnya as dari satu set kartu bridge, kartu as itu kan ada 4. Jadi peluangnya adalah 4/52. Sedangkan untuk kartu queen itu dari satu set kartu bridge itu juga ada 4. Jadi peluang untuk terambilnya queen juga 4/52. Nah, kita harus telitikan apakah kejadian A dan B ini adalah kejadian yang saling lepas atau saling bebas. Kalau misalkan dia kejadiannya saling lepas, misalkan ini yang A sama yang B itu tidak punya irisan, maka ini kejadian saling lepas ya. Jadi ngitung peluangnya kita tinggal jumlahkan peluang A sama peluang B. Tapi kalau kejadiannya termasuk kejadian yang tidak saling lepas, misalkan terdapat irisan atau terdapat kartu yang sama antara yang A dengan yang B. Maka nanti hitung peluangnya, itu peluang A ditambah sama peluang B, dikurang sama irisannya itu. Nah, coba sekarang kita cek apakah di antara kartu as, 4 jenis kartu as, dan di antara 4 jenis kartu queen, apakah ada yang sama kartunya? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada yang sama. Berarti kejadian di nomor 18 ini termasuk kejadian saling lepas. Sehingga untuk menghitung peluangnya, peluang kejadian A atau B itu adalah kita tinggal jumlahin peluang A dengan peluang B. Jadi di sini dia peluang A dan B-nya nggak ada ya. A irisan B-nya tidak ada. Maka kita tinggal jumlahin 4/52 dengan 4/52. Karena penyebutnya udah sama-sama 52, jadi kita bisa langsung jumlahin atasnya, 4 tambah 4, 8.
Kemudian kita perkecil, 4 sama 52 itu masing-masing bisa kita bagi 4 ya. Kalau 8 bagi 4 hasilnya 2, dan 52 dibagi 4 hasilnya 13. Jadi peluangnya adalah 2/13. Itu untuk 14. Ada yang masih bingung? Atau bisa lanjut? Lanjut, Bu. Oke, sekarang kita ke nomor 19. Nomor 19 ini disajikan ada prosentase untuk diagram lingkaran. Yang ditanya adalah banyaknya siswa yang mengikuti atletik. Yang ditanya adalah ada siswa yang mengikuti atletik sebanyak 45 orang, dan yang ditanya adalah ia mengikuti renang. Nah, di sini berapa persentase renang kan belum ada, jadi kita harus cari dulu. Kalau diagram lingkarannya itu diketahui dalam bentuk persentase, berarti persentase satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Kalau misalkan diketahuinya dalam bentuk derajat, berarti nanti total satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, jadi kita cari persentase renangnya dulu, kita kurangkan 100 dengan 18, 30, 22, dan 40. Atau kita jumlahin aja dulu, voli, tambah badminton, tambah atletik, tambah futsal, jadi berapa itu? Voli, 90. ya, 4 lagi klasik kan, Mbak? ini 90%. Berarti untuk persentasenya renang, Renangnya kita tinggal kurangkan 100 dengan 90 adalah 10%. Nah, untuk menjawab berapa banyak yang mengikuti renang, itu caranya persentase yang ditanya dibagi persentase yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, persentase yang ditanya itu kan renang, jadi kita tulis persentase renang. Persentase renang itu adalah 10%. Kemudian persentase yang diketahui itu adalah si atletik ya. Ini atletik dan yang ini adalah renang. Persentase atletik adalah 30. Kemudian jumlah yang diketahui. Yang diketahui itu kan atletik ada 45 orang. Jadi kita tinggal hitung 10 kali 45 bagi 30. Biar gampang, ini 0 sama 0-nya bisa kita coret karena habis dibagi. Kita tinggal hitung 1/3 dikali 45. 45 dibagi 3 kan 15 ya. Jadi banyaknya yang ikut renang hanya 15 orang. Ya, itu untuk nomor 19. Gimana? Bisa dipahami? Ya, Bu. Lanjut ke nomor 20. Nah, ini udah mulai masuk ke statistika mencari modus. Modus itu kan data yang paling banyak frekuensinya. Jadi fokus kita melihat siapa yang frekuensinya paling besar. Yang frekuensinya paling besar adalah yang 14 ya. 86. Nah, jadi modusnya ada di sini. Modusnya ada di sini. Nah, kalau untuk mendapatkan modus kita butuh tepi bawah. Karena kelasnya itu adalah di 86 sampai 90, maka tepi bawahnya berapa? Kita tinggal kurangkan 86 sama 0,5 ya. Jadi 87,5. Tepi bawah kelas modus itu adalah 5,5, Bu. astagfirullahaladzim. Terima kasih ya atas koreksinya. Harusnya 85,5, kok saya 87,5. 85,5. Oke, berarti ini 85,5. Kemudian kita butuh D1. D1 itu selisih antara frekuensi modus dengan sebelumnya. Jadi D1 sama dengan 14 kurang 11, yaitu 3. Sedangkan D2 adalah selisih modus sama sesudahnya. Jadi 14 dikurang 3, hasilnya sama dengan 11. Jadi untuk ini D1 sama dengan 3, D2 sama dengan 11. Oh ya, kita butuh satu lagi, panjang kelas atau interval.
dari 86 sampai 90 itu ada berapa banyak datum? 86, 87, 88, 5, Bu. 89, 90. Ada 5. Oke, jadi untuk ke rumus modusnya itu kan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali sama P. Nah, jadi kita tinggal masukin tepi bawahnya 85,5. Kemudian D1-nya kita masukin 3. D1 lagi kita masukin 3 ditambah D2-nya kita masukkan 11. Dan panjang kelasnya adalah 5. Oke, nggak usah kita hitung anak-anak, kebetulan di soal ujian besok itu optionnya cuma begini aja. Option jawabannya. Jadi kamu nggak perlu ngitung ya. Jadi kita langsung sudahi aja. Lanjut ke nomor 21 ya. Nomor 21. Nah, di sini diketahui rata-rata ulangan matematika 25 siswa adalah 6,6. Jika Budi mengikuti susulan dan nilainya dimasukkan, maka rata-rata menjadi 6,7. Maka nilai matematika Budi tersebut adalah nomor 21 ini kita mau pakai cara biasa atau cara cepat ya? Cara cepat, Bu. Cara cepat aja, oke. Cara cepatnya kita di sini bikin ada rata-rata lama sama rata-rata baru. Rata-rata yang lama itu berapa? 6,6. Jangan lama deh, rata-rata awal aja ya. Rata-rata awal itu adalah 6,6. Nah, 6,6 ini adalah rata-rata untuk sebanyak 25 siswa. Jadi kita tinggal kalikan 6,6 sama 25. Kemudian ada siswa baru masuk, yaitu si Budi. Tolong mood-nya di mood dulu. Kalau misalkan kamu mau komen, mendingan kamu ambil headset. Jadi biar nggak ganggu ya suaranya. Kemudian rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru setelah siswa masuk adalah 6,7. Nah, artinya di sini jumlah siswanya itu bukan lagi 25. Karena ada tambahan 1 siswa, jadi jumlahnya 26. Nah, masing-masing ini kamu kaliin. Kita kaliin 6,6 dengan 25. 25 kita kalikan sama 6,6. 5 dikali 6, 30, simpan 3. 2 dikali 6, 12, tambah 3 itu 15. 6 dikali 5, 30, simpan 3. 2 dikali 6, 12, tambah 3, 15. Kita kurangin 0, 5, 6, 1. Kemudian karena ada satu angka setelah koma, maka pada hasilnya juga ada satu angka setelah koma. Jadi ini hasilnya 165. Yang bawah, 26 kita kalikan sama 6,7. 6 dikali 7, 42, simpan 4. 2 dikali 7, 14. 14 tambah 4. 14 tambah 4 itu 18. Kemudian 6 dikali 6, 36, simpan 3. 2 dikali 6, 12, tambah 3, 15. Tambah, kok ini saya kurangin ya? Saya tambah ini. Kemudian hasilnya 2. Terus yang ini 14, simpan 1. Ini 7. Dan ini 1. Ada satu angka setelah koma, jadi hasilnya pun juga 174,2. 174,2. Nah, setelah ini kita tinggal kurangin aja. Jadi untuk mendapatkan nilai Budi, kita tinggal kurangkan 174,2 dengan 165. Nah, ini langsung aja turun 2, 4 dikurang 5 kan nggak bisa minjem. Minjem dari 7 ya, jadinya 14 kurang 5. 14 kurang 5 itu 9. Karena bekas dipinjem tinggal 6. 6 dikurang 6 habis. Jadi nilai matematikanya Budi adalah 9,2. Nah, itu cara cepat untuk nomor 21 ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Oh ya, barusan Ibu di warning, waktunya udah mau habis. Kalau misalkan ini udah tinggal 8 menit lagi, tapi masih ada beberapa soal. Kalau waktunya habis, Ibu kasih link baru, lanjut apa gimana? Lanjut, Bu.
Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang kita ke nomor 22. Yang ditanya adalah median. Kalau untuk median ini kita harus hitung sampai akhir ya. Berarti kita harus temukan dulu letak mediannya di mana. Nah, untuk bisa mendapatkan di mana letak median, kita harus bikin dulu yang namanya FK atau frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatifnya kita bikin aja langsung di sebelahnya frekuensi. Untuk kelas yang pertama frekuensinya udah ada 4, kemudian ditambah ada 4 data lagi, maka di sini jadi 8. Ditambah 10 data lagi, maka sampai sini frekuensinya udah ada 18. Tambah lagi 12, maka sampai sini sudah ada 30. Tambah 5, 35. Tambah 2 data lagi jadi 37. Dan ditambah 3 data lagi jadi 40. Oke, kalau median, letaknya itu ada di setengahnya data. Jadi setengah dikali N. N-nya kan 40 ya, jadi setengah dikali 40 sama dengan 20. Siapa data ke-20? Data ke-20 itu letaknya ada di sini yang 30 ya. Kan sampai kalau di kelas yang ketiga kan datanya baru 18. Berarti mediannya ada pada data ke-4. Jadi tepi bawah yang kita gunakan adalah ini median. Mediannya ada di sini. Tepi bawahnya berarti 147 dikurang 0,5 jadi 146,5. Kemudian frekuensinya median adalah FME itu 12. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berarti yang atasnya. Yang atasnya itu 18. Kemudian panjang kelasnya adalah dari 147 ke 155 itu ada berapa datum? 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155. Ada 9 ya anak-anak ya? Iya, Bu. Berarti sekarang tinggal masuk ke rumusnya. Rumus untuk mencari median adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya median, kemudian dikali panjang kelas. Tapi bawahnya adalah 146,5. Setengah N-nya tuh yang tadi 20. Kemudian frekuensi kumulatifnya 18. Frekuensi mediannya adalah 12. Dan panjang kelasnya adalah 9. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. 146,5-nya tetap. 20 dikurang 18 itu hasilnya 2. 2 per 12 dikali 9. Berarti 146,5 kita tambah sama, ini 2 sama 12 kan bisa kita perkecil ya, masing-masing bagi 2. Jadi 12-nya tinggal 6. Terus 9 sama 6 masing-masing kita bisa bagi 3. Jadi 9 bagi 3 tinggal 3, dan 6 dibagi 3 tinggal 2. Jadi yang kita bagi tinggal 3 per 2. 3 per 2 itu kan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5. Jadi kita tinggal jumlahin 146,5 sama 1,5. 5 tambah 5, 0. Simpan 1. 6 tambah 1 tambah 1, 8. Nah, jadi mediannya adalah 148,0. Atau nanti dia sama aja 148, tergantung optionnya ya. Dimunculin desimalnya atau enggak gitu. Nah, itu nomor 22. Gimana? Jelas, Bu. Oke. Nomor 24, 23, simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan rata-rata atau simpangan baku, itu kan berarti kita mau melihat seberapa besar penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Berarti langkah pertama kita harus cari rata-ratanya dulu. Kita cari rata-rata dari data ini. 2 tambah 3 tambah 9 tambah 7 tambah 9. Per 1, 2, 3, 4, 5. Per 5. 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 9 itu 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 9, 30. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi rata-ratanya 6. Selanjutnya untuk simpangan rata-rata, caranya setiap data kita kurangkan sama rata-ratanya. Data pertama kan 2, berarti 2 dikurang sama 6. Kasih tanda mutlak, ya.
Kemudian data kedua tuh 3. 3 dikurang sama 6. Data ketiga itu 9. 9 dikurang sama 6. Data keempat itu 7. 7 dikurang sama 6. Dan data kelima adalah 9. 9 dikurang sama 6. Dibagi sama banyaknya data, yaitu 5. Kemudian kita kurangkan 2 dengan 6. 2 dikurang 6 hasilnya negatif 4. Tapi karena ada tanda mutlak, maka dia jadi 4 positif. 3 dikurang 6, negatif 3. Berarti jadi 3. 9 dikurang 6 itu 3. 7 dikurang 6, 1. Dan 9 dikurang 6, 3. Seluruhnya kita bagi sama 5. Kita jumlahin 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 1, 11. Dan 11 tambah 3, 14. Jadi 14 per 5. Kalau misalkan nanti di option jawabannya adalah bentuknya desimal, berarti kamu harus ngebagi ya. 14 kita bagi sama 5. 14 bagi 5 hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Ada sisanya 4. 4 bagi 5 nggak bisa. Tambahin 0 muncul koma. 40 bagi 5 hasilnya 8. Jadi ini 2,8. Atau kalau misalkan nanti di optionnya pecahan campuran, berarti kamu stop pembagiannya sampai di 2, kemudian sisanya kan 4 tuh. 4-nya di atas, kemudian penyebutnya tetap 5. Jadi 2, 4 per 5. Atau 2,8 atau 14 per 5. Ya. Itu untuk nomor 23 simpangan rata-rata. Bisa dipahami nggak? Bu. Oke, lanjut kita ke simpangan baku. Untuk simpangan baku kurang lebihnya sama kayak simpangan rata-rata. Tapi nanti setelah nanti kita kurangkan setiap datanya dengan rata-ratanya, kita kuadratkan. Ya. Jadi sekarang kita sama dengan yang tadi, cari rata-ratanya dulu. Berarti 5 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 6 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 9, 9, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 6, 30. 30 dibagi 5 hasilnya sama dengan 6. Kemudian untuk simpangan baku, itu kita kurangkan setiap data dengan rata-ratanya. 5 dikurang 6, tapi dikuadratin. Kemudian data kedua, 6 dikurang 6, kita kuadratkan. Data ketiga 9, 9 dikurang 6, dikuadratkan. Data keempat 4, 4 dikurang 6, kita kuadratkan. Dan data kelima 6, 6 dikurang 6, kita kuadratkan. Per 5. Ya, 5 dikurang 6 itu min 1. Min 1 dipangkatkan 2, tetap 1. Ya, Ibu langsung aja ke hasilnya ya. Apa harus ditulis detail? Langsung aja 1 ya. Kemudian 6 dikurang 6, 0. 0 dipangkatin 2, tetap 0. 9 dikurang 6 itu 3. 3 dipangkatkan 2, 9. 4 dikurang 6 itu min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Dan 6 dikurang 6 hasilnya 0. 0 dikuadratkan tetap 0.